Beberapa tahun yang lalu, saya diundang untuk dialog dengan Zakir Naik. Yang saya hormati, Bapak Dr. Zakir Naik dengan rombongannya. Para hadirin sekalian yang ada di tempat ini, nama saya adalah Lamsen Naibaho, beragama Kristen Advent, tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau melihat dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersahadat. Tapi ada 3 pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang tidak bisa saya jawab. Dan inilah menjadi penghalang saya untuk bersahadat. Bapak Dr. Zakir Naik, bila bisa menjawab pertanyaan saya melalui Al-Quran, saya bersahadat. Pertanyaan saya, apakah Isa itu Yesus? Zakir Naik tidak menjawab pertanyaan saya, tetapi saat ini ada Dr. Profesor Ustadz Menham Ali menjawab. Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu juga Yesus Kristus. Al-Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran dalam bahasa terjemahan Yunani menyebut Christo Yesus atau Yesus Kristus sama. Jadi tokohnya satu. Ada sebagian orang yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Isa, karena memang di dalam Al-Quran ada informasi siapa yang disalibkan itu, disitulah bedanya. Tapi berkaitan dengan detail kisahnya itu tidak sama. Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, tentu saja ini harus kita buktikan dengan data. Nah, ini perlu diklarifikasi dan perlu dijelaskan secara detail. Surah An-Nisa, ayat yang ke-157, ini ada ayat yang berbunyi demikian. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Kita lihat pada teks itu yang versi bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Jadi di situ muncul nama tokoh, yakni Isa ibnu Maryam. Itu versi bahasa Arabnya. Oke. Dan kalau kita lihat versi terjemahan bahasa Indonesia juga ditulis Al-Masih Isa putra Maryam. Quran terjemahan bahasa Yunani yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, di sini tidak muncul nama Isa. Gitu. Juga tidak muncul nama Al-Masih. Ini versi bahasa Yunani, kita cek di sini. Ternyata ketika Al-Quran menyebut Al-Masih Isa bin Maryam, di sini tertulis Christo Yesus. Itu Yesus Kristus. Di sini tertulis Christo. Christo itu Kristus. Sedangkan Yesus itu sama dengan Yesus. Kalau versi bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Itu tertulis Hamosiyah Yesu ben Miriam. Dan istilah Yesu itu adalah istilah bahasa Yunani untuk menyebut nama Isa dalam bahasa Arab. Ternyata Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu juga Yesus Kristus. Al-Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia menyebut Isa Al-Masih. Al-Quran dalam bahasa terjemahan Yunani menyebut Christo Yesus atau Yesus Kristus sama.
Jadi tokohnya satu. Siapa yang disalibkan itu, disitulah bedanya. Di dalam Al-Quran tertulis bahwasanya Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Bahkan ada yang menggantikan ya. Nah, siapa ini, teka-teki ini yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Dr. Profesor Ustadz Menham Ali menjawab. Jawabannya adalah Isa adalah Yesus. Seandainya Ustadz Menham Ali mengatakan bahwa Yesus bukan Isa, maka pertanyaan saya tidak lanjut lagi. Cukup sampai di situ saja. Tetapi karena jawabannya bahwa Isa adalah Yesus, maka pertanyaan saya berlanjut. Saya pribadi tidak menanyakan atau tidak memperdebatkan dan tidak jadi soal bagi saya siapa yang disalib. Tetapi yang menjadi masalah atau yang saya pertanyakan adalah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu apa akibat tindakannya memunculkan orang yang diserupakan dengan Yesus, sementara orang Yahudi mencari Yesus untuk dibunuh dan disalib. Padahal Yesus sudah dia angkat kepadanya. Orang-orang Yahudi itu tertipu karena mereka yakin bahwa yang mereka tangkap dan mereka salibkan itu adalah Yesus. Padahal bukan. Yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Bukan itu saja, saudara-saudara Yesus dan murid-murid Yesus turut tertipu. Mereka menangisi dan mengubur mayat orang yang mereka yakini adalah Yesus. Dengan bertambahnya jumlah orang yang percaya bahwa yang mati tersalib adalah Yesus, maka mereka membentuk komunitas mereka dengan menyebut nama komunitas mereka itu adalah Kristen. Pertanyaan, apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan lagi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sehingga banyak orang tertipu? Kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu apa akibat kelakuannya itu? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu bahwa seandainya dia tidak memunculkan lagi orang yang diserupakan dengan Yesus setelah dia menyelamatkan Yesus dengan cara mengangkat Yesus kepadanya, maka tidak akan ada peristiwa penyaliban? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu jika tidak ada peristiwa penyaliban maka tidak akan ada Kristen? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu bahwa dengan adanya Kristen maka timbul perang antara Islam dengan Kristen yang mengakibatkan jutaan manusia mati sia-sia? Siapa di antara kita yang bisa menjawab ini dengan Al-Quran? Tolong dijawab. Terima kasih.